Yang ketiga, yang sunnah dibacakan yaitu di saat orang sakaratul maut, sunnah membaca surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Surah Yasin, surah Ar-Ra'd. Jadi di saat orang sakaratul maut, sunnah membaca surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Raudhut Talibin, apa kata beliau? Wa yustahabbu ayyuqra'a indahu surata Yasin wa yustahabbu ba'du tabi'in surat Ar-Ra'd aidan. Kata Imam Nawawi, sunnah membaca surah Yasin di sisi orang yang sakaratul maut, dan sebahagian tabi'in juga menyunnahkan surah Ar-Ra'd. Ya, surah Ar-Ra'd sunnah, surah Yasin juga disunnahkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syairazi dalam Muhazzab, Imam Ghazali dalam Wajiz, Imam Rafi'i dalam Muharrar, Syekh Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Kanzul Gharibin. Dalilnya, dalil sunnah membaca surah Yasin di sisi orang yang sakaratul maut adalah hadis daripada Ma'qil bin Yasar. Apa kata Rasulullah? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin atas orang yang sakaratul maut. Dan hadis ini dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Hadis riwayat Abu Daud. Dan juga ada hadis lagi, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Apa kata Rasulullah? Ma min maridin yuqra'u indahu Yasin ila mata rayyanan wa adkhila qabruhu rayyanan. Orang yang sakaratul maut apabila dibacakan surah Yasin, maka akan terlepas daripada dahaga, dan juga terlepas dahaganya di ketika di alam kubur. Jadi kalau baca Yasin, dahaga orang yang sakaratul maut itu hilang, dan dahaga di saat di dalam kubur juga hilang. Di saat dimasukkan di dalam kubur. Kata para ulama, dahaganya orang yang sakaratul maut itu, seandainya seluruh air laut itu dituangkan di dalam mulutnya, maka rasa haus tersebut tidak akan hilang. Nah, jadi untuk menghilangkan itu, kita sebagai orang yang hidup, bacalah Yasin di saat orang sakaratul maut. Apa faedah membaca surah Yasin tersebut? Syekh Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki dan Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri di dalam kitab Ibanatul Ahkam itu menjelaskan yang bahwa hikmah membaca surah Yasin yaitu bisa memperkuat hati kita kepada Allah dan bisa mempermudah sulitnya sakaratul maut. Ya, jadi bisa memperkuat hati kita kepada Allah sehingga yang kita ingat adalah Allah. Itu bagi orang yang sakaratul maut. Alasan yang kedua, karena ketika Al-Quran itu dibacakan, maka Allah akan menurunkan rahmat dan ketenangan. Dan keberkahan daripada Al-Quran tersebut akan dirasakan oleh orang yang membaca, oleh orang yang mendengar. Nah, maka apabila Al-Quran ini kita baca di sisi orang yang sakaratul maut, maka dia akan mendapatkan ketenangan sehingga mudah untuk proses daripada sakaratul maut tersebut. Mudah ketika nazar. Kenapa harus surah Yasin? Ya, kenapa surah Yasin? Surah Al-Quran banyak. Ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada yang lainnya. Maka kata Syekh Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki dan Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri, ini berdasarkan hadis daripada Rasulullah, daripada Anas. Rasulullah bersabda, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Setiap sesuatu itu memiliki hati, maka hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Jadi Yasin ini adalah hatinya Al-Quran. Dan hati itu memiliki rahasia yang khusus. Jadi setiap hati itu memiliki rahasia yang tertentu. Yasin memiliki rahasia yang khusus. Makanya dibacalah surah
Yasin. Inilah alasan orang dusun tuh kenapa kalau kehilangan baca surah Yasin. Kalau ada ini ada itu baca surah Yasin. Karena Yasin adalah hatinya Al-Quran dan hati itu memiliki rahasia-rahasia yang tertentu. Maka dibaca Yasin. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Imam Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kalau surah Ar-Ra'du kenapa disunnahkan? Syekh Az-Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Asnamut Talib dijelaskan yang bahwa disunnahkan membaca surah Ar-Ra'du itu dikarenakan perkataan sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa surah Ar-Ra'du bisa mempermudah keluarnya ruh. Jadi bisa mempermudah keluarnya ruh. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ramli dalam Nihayah dan Syekh Syarbini di dalam kitab Mughni Muhtad rahimahumallah. Yang terakhir, bagi orang yang sakaratul maut disunnahkan yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir sunnah berbaik sangka, orang yang sakaratul maut sunnah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka macam mana? Maksud berbaik sangka, orang yang sakaratul maut berprasangka Allah akan memberi rahmat kepadanya, dan orang yang hidur berprasangka bahwa orang yang sakaratul maut ini akan mendapatkan rahmat dan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis daripada Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Jabir? Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalasin yaqulu la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zanna. Bahwa Rasulullah bersabda, orang yang sakaratul maut itu harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka bahwa kita akan mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?